Halo semuanya, semoga senang berjumpa dengan saya, Maria Arleni Tekehi, MPM 52190075, semester 4, Prodi Kimia, Universitas Timur. Di sini saya akan presentasikan tugas review jurnal kimia kelautan dengan judul Struktur and Bioactivity Screening of a Molecular Weight Ulvan from the Green Alga Ulothrix flacca. Tujuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa alga hijau Ulothrix flacca yang digunakan sebagai makanan dan ramuan laut tradisional di Cina juga bisa dipertimbangkan sebagai sumber ulvan bioaktif. Perkenalan. Polisakarida dari alga laut memiliki sifat struktural dan fungsional khusus yang dimilikinya menarik banyak perhatian untuk berbagai aplikasi. Kegiatan farmakologis mereka yang luas menjadikannya sumber yang kaya dan berharga untuk pengembangan biomaterial dan obat. Alga hijau adalah alga laut yang paling melimpah. Mereka juga mengandung polisakarida tersulfasi dengan struktur khusus dan bioaktivitas seperti ramnan, arebinan, dan gelaktan. Polisakarida tersulfasi lainnya yang sedikit adalah polisakarida tersulfasi yang diperoleh dari berbagai spesies ufales seperti rhamnosa, asam glucuronat, dan yang paling rendah adalah asam glucuronat dan silosa. Polisakarida tersulfasi bernama PML diisolasi dari monostroma latisimum vitro tinggi rhamnosa sebagai 1,3 L-rhamnopyranosa. Polisakarida tersulfasi lainnya bernama FFP diisolasi dari Enteromorpha clarantaculae adalah arebinan tersulfat dengan kandungan ester sulfat dari 31%. FFP terutama terdiri dari 1,4 Al arabinopyranosa residu dengan sulfat kelompok di posisi O3. CP21 merupakan polisakarida tersulfasi dan diisolasi dari spesies lain yang hijau, Jodium differentiatum holmes. Ini adalah gelaktan yang sangat tersulfasi dengan asam pilfat ketal substitusi. Kebanyakan polisakarida tersulfasi memiliki aktivitas dan kaleng antikoagulan yang nyata, memperpanjang waktu aktif tromboplastin parsial dan waktu trombin secara efektif. Jadi ganggang hijau adalah sumber lain dari polisakarida bioaktif. Ulothrix flacca turret makroalga hijau tumbuh di sebagian besar garis pantai Cina dan secara luas di seluruh dunia, termasuk Eropa dan Amerika. Di Cina itu digunakan sebagai makanan dan sebagai ramuan laut tradisional untuk mengatasi benjolan keras dan edema. Namun struktur dan aktivitas biologis senyawa dari alga ini belum banyak diteliti. Sebagai sumber daya terbarukan, nilai-nilai potensial dan aplikasinya perlu dieksplorasi. Bahan dan metode. Ulothrix flacca. Ulothrix flacca mulai dikumpulkan dari daerah pesisir timur Southern China, 123 derajat bujur timur dan 30 derajat bintang utara di Anhui. Setelah dikumpulkan, rumput laut ini dibersihkan dengan air tawar agar hasil penelitian menunjukkan bahwa UP21 tersulfat polisakarida asam yang mengandung rhamnosa melimpah. Asam uronat di UP2 adalah asam glucuronat. Data ini menunjukkan bahwa polisakarida UP21 bisa jadi sejenis ulvan. Yang ketiga, analisis keterkaitan. Sebagai polisakarida tersulfat, selain gaya keterkaitan, posisi gugus sulfat juga penting. Informasi struktural yang berkaitan dengan bioaktivitas. Metode klasik untuk mendapatkan struktur informasinya adalah analisis metilasi polisakarida tersulfasi dan sampel desulfasinya. Spektroskopi inframerah transformasi Fourier atau FTIR adalah alat yang mudah digunakan untuk mengevaluasi proses desulfasi. Spektrum PTIR dari polisakarida tersulfasi UP21 ditunjukkan pada gambar 3. Luas sinyal kuat pada 3247 cm adalah karakteristik dari lengkungan getaran peregangan dari OH gula. Puncak pada 2940 dan
1421 cm dikaitkan dengan getaran dan deformasi peregangan CH. Getaran masing-masing. Pitok kuat pada 1646 cm berhubungan dengan gugus karboksilat di dalamnya asam glukronat dari polisakarida. Pita pada analisis resonansi magnetik nuklir atau NMR untuk memahami urutan keterkaitan, konfigurasi gula dan keterkaitan GLCA secara rinci. Analisis NMR dilakukan pada UP21 dalam spektrum 1H NMR UP21 pada gambar di bawah. 3 besar sinyal proton pada 5,16, 5,01 dan 4,93 dari wilayah anomerik ditugaskan ke sinyal H1 dari 1,2,4 lingkar AL-RAP, 1,4 lingkar AL-RAP dan 1,4 lingkar 3 sulfat AL-RAP masing-masing setelah dibandingkan dengan referensi. Sinyal kecil di dekat 4,93 ppm juga ditetapkan setelah ditetapkan 1,4 lingkar 3 sulfat AL-RAP di lingkungan kimia yang berbeda. Sinyal kuat pada 4,64 ppm adalah karakteristik dari residu beta DGLCA yang terkonfigurasi BD114. Sinyal pada 1,32 ppm adalah tipikal untuk grup CH3 dari Ra. Berdasarkan kuantum multiple heteronuklears 1H13C koherensi atau HMKC spektrum pada gambar 4C berikutnya. Sinyal anomerik dalam spektrum 13C NMR UP21 pada gambar 4B juga ditugaskan. Sinyal pada 104,4 ppm yang berhubungan dengan sinyal proton pada 4,64 ppm dalam spektrum HMKC dikaitkan dengan residu beta DGLCA tersebut 14. Sinyal di 14 lingkar 3 sulfat AL-RAP. Sinyal pada 18,5 dan 176 ppm dikaitkan dengan CE6-RAP dan GLCA. Kombinasi spektrum HMKC dan spektroskopi korelasi 1H pada gambar 4D dari UP21 memungkinkan penetapan sinyal utama dari sistem spin gula pada tabel 2. Dari spektrum ini memperoleh karakteristik 1,4 lingkar AL-RAP, H4 dan C4 yang berubah ke perpindahan rendah masing-masing pada 3,96 dan 81,4 ppm. Dibandingkan dengan data dari 1,4 lingkar AL-RAP, pergeseran kimiawi dari 1,4 lingkar 3 sulfat AL-RAP sangat berubah setelah 3,0 sulfasim. H3 berubah dari sekitar 4,1 ppm menjadi 4,6 ppm dan tumpang tindih dengan sinyal anomerik GLCA, sedangkan C3 berubah menjadi 79,5 ppm. Sulfasi 3,0 juga mempengaruhi pergeseran kimiawi H2 yang berubah menjadi lapangan rendah di 4,2 ppm. Meskipun sinyal 1,4 lingkar beta DGLCA tidak sepenuhnya ditetapkan, ditentukan bahwa 1,4 lingkar beta DGLCA di UP21 tidak memiliki modifikasi sulfasi. Ini ditentukan karena pergeseran kimia sistem spin tidak berubah dibandingkan dengan NMR standar. Ulfan adalah jenis polisakarida tersulfasi yang sebagian besar terdiri dari Ra dan GLCA berbeda struktur yang melimpah di ganggang hijau ulfa. Di ganggang hijau ulfa, enteromorpha dan monostroma. Polisakarida monostroma terdiri dari 1,3 lingkar AL-RAP dan 1,2 lingkar AL-RAP dengan gugus sulfasi pada posisi 3O atau 2O dengan kandungan GLCA yang jauh lebih rendah. UP21 mirip dengan polisakarida dari ulfa dan enteromorpha yang terdiri dari unit disakarida berulang dari 4 beta DGLCA 1,4 AL-RAP 1,4 AL-RAP 3 sulfat dan beberapa monosakarida lain seperti silosa, arabinosa dan glukosa. Dibandingkan dengan ulfan dari enteromorpha,
UP21 memiliki kandungan GLCA dan sulfat yang lebih tinggi, tetapi berat molekulnya lebih kecil. Screening bioaktivitas. UP21 menjadi sasaran screening bioaktivitas. Aktivitas antikoagulan tersulfasi polisakarida dievaluasi dengan waktu tromboplastin parsial teraktivasi atau disingkat dengan APTT, waktu trombin yang disingkat dengan TT, dan uji waktu protrombin yang disingkat dengan PT dengan heparin untuk perbandingan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 3, UP21 berkepanjangan APTT dan TT secara efektif. Waktu pembekuan untuk UP21 20 mg. Waktu pembekuan untuk UP21 20 mg per mililiter, lebih dari 200 detik untuk APTT dan 120 detik untuk TT, sedangkan PT tidak diperpanjang. Koagulasi meliputi jalur intrinsik dan ekstrinsik dengan APTT berkaitan dengan yang pertama dan PT yang terakhir. TT berhubungan dengan aktivitas trombin atau polimerisasi fibrin. Untuk UP21, kurangnya aktivitas perpanjangan PT menunjukkan tak ada penghambatan koagulasi ekstrinsik jalan. Jadi diasumsikan bahwa UP21 bekerja pada jalur koagulasi intrinsik dan melalui efek pada aktivitas trombin atau konversi fibrinogen menjadi fibrin. Kegiatan APTT dan TT ditingkatkan cepat dengan heparin. Dibandingkan dengan heparin, UP21 memiliki aktivitas antikoagulan ringan yang serupa dengan itu dari heparin dengan berat molekul rendah yang disingkat dengan LMWHS. 1 MWH diturunkan dari heparin oleh polidispersi depolimerisasi dan memiliki berat molekul di bawah 6 kDa. Mereka digunakan secara luas sebagai antikoagulan dan memiliki setengah aktivitas heparin, tetapi risiko perdarahan lebih sedikit. UP21 dapat diselidiki sebagai alternatif untuk LMWH. Peningkatan imunitas dan respon imun merupakan metode potensial untuk menghambat pertumbuhan tumor tanpa efek samping yang signifikan. Karena itu, penting untuk mengeksplorasi yang baru saat imunomodulator tidak beracun yang dapat digunakan sebagai kemoterapi adjuvan. Banyak marinir polisakarida memiliki aktivitas imunomodulator, terutama yang memiliki berat molekul rendah, untuk menyelidiki efek UP21 pada sel leukemia tikus makrofag monosit. Pertumbuhan sel diobati dengan polisakarida 0 sampai 500 mg per mililiter selama 24 jam sebelum menilai viabilitas dengan uji MTT. Dalam UP21 dalam konsentrasi hingga 500 mg per mililiter tidak bersifat sitotoksik terhadap sel leukemia tikus makrofag monosit dan tidak secara signifikan mempengaruhi proliferasi sel. Pengaruh UP21 pada aktivitas pinositik RAW264,7 atau sel leukemia tikus makrofag monosit. Sel diperiksa dengan serapan merah netral. UP21 secara signifikan dan ketergantungan dosis meningkatkan aktivitas pinositik sel RAW264,7. Tingkat fagositosis meningkatkan hingga 78,5% pada 500 mg per mililiter. Data ini menunjukkan bahwa UP21 dapat meningkatkan aktivitas fagositosis makrolog. UP21 menunjukkan bioaktivitas yang baik, yang mungkin sebagian berhubungan dengan berat molekul rendah. Ketika berat molekul polisakarida tersulfasi meningkat, kelarutan absorptivitas dan ketersediaan hayati menurun, berpotensi membatasi aplikasi. Banyak metode telah dikembangkan untuk persiapan polisakarida dan berat molekul rendah dengan bioaktivitas yang serupa atau lebih baik. Secara alami,
polisakarida tersulfasi dengan berat molekul rendah Up21 layak untuk dipelajari dan digunakan lebih lanjut. Kesimpulan, dalam makalah ini, polisakarida dengan berat molekul rendah tersulfasi disebut Up21 diisolasi berhasil dari ganggang hijau laut Euletrix flacca. Analisis karakteristik kimia dan struktural sangat menyarankan bahwa Up21 adalah glukuronor-Hamann ulfangkas pada ganggang hijau. Hasil bioaktivitas menunjukkan bahwa Up21 memiliki aktivitas antikoagulan yang signifikan dengan memperpanjang APTT dan TT. Meskipun aktivitas ini lebih lemah daripada heparin, Up21 dapat dianggap sebagai agen antikoagulan potensial. Up21 juga ditunjukkan dalam karya ini memiliki sifat imunomodulator. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memperjelas dengan lebih rinci efek antikoagulan dan mekanisme imunoregulasi dari Up21. Alga hijau laut Euletrix flacca layak untuk dievaluasi lebih lanjut sebagai kandidatnya suplemen atau senyawa makanan fungsional yang cocok untuk industri farmasi. Euletrix flacca digunakan sebagai ramuan laut tradisional. Ini mengingatkan kita bahwa polisakarida mungkin merupakan bahan aktif yang penting di rumput laut ini. Kita juga bisa mendapatkan inspirasi dari penerapan tradisionalnya dan melaksanakannya secara terarah. Studi bioaktif dengan teknologi modern untuk mempromosikan pengembangan jamu tradisional. Sekian dan terima kasih.